Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Ibu-ibu sekalian, para asatidzah yang saya muliakan, dan semoga Allah memuliakan kita pada pagi hari ini. Sadaringipun ngapunten, saya lenggahipun radi inggil, Bu. Saya jujur mboten sekeco kok sepertinya kirang sopan nggih. Dados ngapunten sanget. Ingkang angka kalih mbok menawi mangke wekdalipun agak saya percepat dikarenakan ba'da zuhur nanti saya sudah ditunggu sekitar 200-an lebih para guru-guru pengajar Al-Quran di daerah Kalijambe, kagem membekali para guru-guru Al-Quran dengan PGN. PGN menika pembekalan guru ngaji. Kemarin untuk tahun ini penyelenggaraan pertama di Hotel Multazam, hampir 400-an kemarin. Kemarin kesempatan ini sedianya pagi ini diminta Kalijambe, Bu. Tapi karena panitia kemarin menghubungi saya duluan mriki, ya yang saya dulukan yang mriki kan gitu nggih. Menika. Baik, jadi ngapunten nanti kalau tidak bisa begitu lama-lama bersamai panjenengan. Selanjutnya Ibu sekalian, pada pagi hari ini niki sampun konsentrasi santen napa dereng napa? Kalih dahar mboten napa-napa nggih. Ning dahare diletakkan dulu nggak apa-apa. Nggih. Terus piye gitu ya. Nggih. Yang kalih momong MC momong cucu nggih mboten napa-napa. Nggih. Cobi ngapunten menika tak cek dulu mbok menawi dereng konsentrasi. Asta sing kanan jenengan angkat rumiyin. Mau saya urung dihitung kok diangkat. Bareng-bareng. 1, 2, 3. Dibuka mawon nggih. Ikuti yang saya instruksikan. Tutup. Nggih, pinter. Tutup niku ngeten. Aja ngene lho ya. Lurus mawon. Buka. Tutup, buka. Tutup, buka. Tutup, buka. Tutup, buka. Buka. Berarti gak konsentrasi jenengan. Kiri, kanan, konsentrasi, kiri, kanan, kiri, kanan. Pegang telinga, pegang hidung, pegang dagu, dagune pundi Bu? Pindah ning bathuk dagune. Pegang pipi, pegang dagu, pinter. Pegang bathuk, pegang hidung, temennya. Ya ampun, insyaallah konsentrasi. Baik Bapak Ibu sekalian, ini Bapak-bapak ini kok enggak ada undangan buat Ibu saja, Bapak Ibu Pak Ustaz. Bapak Ibu. Lah Bapak Ibu ndi Bu? Astagfirullahaladzim. Nggih. Baik, jazakumullah khairan. Ibu-ibu sekalian, alhamdulillahirabbil alamin. Langsung saya mulai menika. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Alhamdulillah, satu kehormatan pada pagi hari ini saya dipertemukan dengan ibu-ibu yang solihah, dengan para asatidzah, dan mudah-mudahan karena ini mayoritas 98% ibu-ibu, saya hanya bisa berharap dan berdoa semoga dari ibu-ibu di sini dan dari rahim-rahim panjenengan ibu-ibu yang ada di sini, semoga lahir putra putri yang solih dan solihah. Semoga lahir putra putri yang barokah, barokah ilmunya, barokah rizkinya, dan barokah usianya. Jadi visi misi kita hari ini, ibu-ibu sekalian,
kita ingin bersama-sama. Ayo kita persiapkan mulai hari ini bersama-sama. Niki kok sumuk sangat ini. Kipasnya mboten saged. Mari bersama-sama kita himpun donasi untuk esok nek saya ngisi lagi tolong dipasang AC. Ora gur angin cendilo ya, tapi AC sing tenanan. Saya menika orangnya sumuen. Mboten. Kita bersama-sama untuk mewujudkan satu mimpi bersama-sama untuk mencetak sebagaimana satu generasi yang generasi itu kita senantiasa mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu doa, Rabbana hab lana min azwa wa dzurriyya qurrata a'yun waj'alna taqina imama. Satu generasi yaitu generasi anak-anak yang solih yang berkarakter Al-Quran. Seorang lagi, bersama-sama visi kita untuk mencetak anak-anak yang solih dan solihah berkarakter Al-Quran, mencetak generasi qurratu a'yun yang berkarakter Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, arsyadani wa arsyadakumullah. Hari ini kita berada di satu bangunan yang sangat indah sekali. Dan semoga ibu-ibu di sini sudah mempunyai rumah semuanya. Amin. Kalau kita mengamati satu bangunan, entah itu gedung atau apartemen atau rumah sekalipun, betapa sangat rumit untuk mendapatkan satu tempat yang nyaman. Saya kemarin dikabari sama kakak saya, kalau rumahnya mau dijual dikarenakan apa? Karena tetangganya itu kurang bisa bersahabat, kurang kooperatif. Itu baru pemilihan ladang untuk memilih tetangga yang baik. Itu ternyata tidak gampang. Belum nanti membangun rumahnya, harus menemukan seorang desainer yang ulung. Setelah didesain, digambar, harus menemukan bahan-bahan yang berkualitas. Entah batanya, entah pasirnya, atau entah semennya, ataupun yang lainnya. Apakah sudah cukup? Belum. Tapi juga harus menemukan seorang tukang yang betul-betul pekerja keras. Juga menemukan orang-orang yang membangunnya dengan baik. Seorang mandor yang teliti. Maka jika untuk membangun rumah yang tampak kasat oleh mata begitu tidak mudahnya, lalu persoalannya bagaimana jika kita bersama-sama ingin membangun seorang anak yang solih dan solihah? Tentu ini jauh lebih tidak mudah lagi. Yang pertama, Bu, apa yang kita lakukan untuk membangun putra-putri yang solih dan solihah? Bu, ngapunten kalau saya jalan-jalan gitu nggak apa-apa nggih? Nggih, dados sing mburi nek ngantuk nika nggih ketinggal ngoten nggih. Ngapunten saya tak moving mawon, jalan sana jalan sini. Tur biasanya nanti saya juga akan bertanya kepada siapa yang ketoke ngantuk. Tak tunjuk, tak tekoni. Yang pertama, ini saya perlu alat tulis, papan tulis. Kalau ada spidol sama nulis di sini. Ada papan tulis buatan. Sama alat tulis, penghapus jangan lupa. Pensil, PR-nya dikeluarkan. Ingkang sepindah, apa yang perlu kita kerjakan? Yaitu berdoa. Doa yang tadi kita lantunkan, mohon untuk tidak panjenengan tinggalkan dan baca setiap hari minimal selepas ba'da sholat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Hafal napa mboten? Harus hafal. Makanya asatidah di sini, ini ustadznya pada keluar semuanya. Ya. Nanti ada semacam broadcast dari para asatid untuk wali santri yang harus dihafalkan wali santri. Ini doa pertama. Jadi untuk membentuk anak yang soleh itu bukan hanya diawali dari ketika di awal pernikahan, tapi diawali dari ketika mencari jodoh, mencari pasangan. Karena apa? Rumusnya begini, Bu. Rumusnya begini. Hampir rata-rata anak yang baik, hampir anak yang baik menikah dipastikan ibunya ibu yang baik.
Kalau putranya solihah, biasanya ibunya juga solihah. Tapi ini biasanya anak beling, bandel, nuwakal, ning biasanya ibu yo nakal. Biasanya loh nggih. Jadi kok ana bocah nakal, biasanya iki ibu yo. Ning biasanya sing disalahke kan bapake to nggih. Nek ana anak sing pinter mesti sing ditekoni bapake sapa. Ngoten nggih. Begitu anak nakal, ibune sing kena. Ayo cek. Pirsa Nabi Ibrahim, Nabi Musa, seorang anak kecil yang dirawat di istana Firaun, seorang kafir, bahkan dia seorang arogan, bahkan akan membunuh setiap bayi laki yang lahir. Tapi ternyata Musa mampu menjadi putra yang soleh, bahkan diangkat dari seorang nabi. Dikarenakan apa? Karena ibunya adalah orang yang solihah. Siapa nama istri Raja Firaun, Bu? Sinten? Aisyah itu istrinya Nabi Muhammad. Aisyah itu Muhammadiyah, ibu Muhammadiyah. Asia. Dan sebaliknya, seorang Nabi Nuh, beliau dimasukkan di salah satu Nabi Ulul Azmi. Beliau mempunyai seorang putra yang bernama Kanaan, betul sekali. Taat tidak putranya? Bandel tidak? Bantah tidak? Kufur tidak? Kufur. Padahal ayahnya seorang nabi. Dikarenakan apa? Karena ibunya Kanaan adalah orang yang tidak taat kepada Allah Ta'ala. Istrinya Nabi Nuh adalah istri yang tidak taat kepada Allah Ta'ala. Jadi dengan pirsa siapa nama istri Nabi Nuh? Angkat tangan, dapat door prize. Betul, bunuh namanya. Menikah. Jadi hampir rata-rata seorang anak yang solih akan lahir dari rahim seorang ibu yang solih. Maka ibu kalau ingin putranya solih atau solihah, pastikan diri kita pantaskan menjadi ibu-ibu yang solih dan solihah. Yang kedua, upaya kita untuk mendidik putra-putri yang solih dan solihah adalah bersama-sama sekali lagi berdoa dan memantaskan diri kita menjadi orang-orang yang solih atau menjadi orang-orang yang solihah. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, langsung saya terjemahkan ini Bu, hak anak atas orang tuanya menikah ada 3. Mang jenengan catat yang baik. Hak anak atas orang tuanya ada 3. Artinya apa? Orang tua mempunyai kewajiban kepada putra-putrinya ada 3. Apa kewajiban yang pertama? Yang pertama yaitu memilihkan nama yang baik ketika baru lahir. Karena apa? Karena nanti ada nama-nama yang memang nama yang dianjurkan, disunahkan, nama yang indah menurut agama Islam. Tapi ada juga nama-nama yang tidak boleh kita sematkan, Bu. Makanya, ngapunten, untuk memberi nama dan nama itu sekaligus menjadi sebuah doa. Dan seorang gadis ketika dia sudah menjadi seorang ibu, maka Allah akan memberikan senjata yang ampuh buat seorang ibu tersebut, yaitu berupa lisannya. Maka berhati-hatilah ketika kita mengucapkan kalimat kepada putra kita. Sebandel apapun putra kita, jangan katakan atau kita vonis dengan kata-kata yang buruk. Maka akan kita mulai nama kita dengan nama putra kita dengan nama yang indah. Apa saja nama yang indah itu gampang, Bu. Kita ambil salah satu di antara nabi yang jumlahnya 26. Ini orang mulia semuanya. Boleh disebut nama Adam, Idris, Nuh, Soleh, Hud, Ismail, Ibrahim, sampai nanti Nabi Isa, sampai nanti Nabi Muhammad SAW. Silahkan pilih salah satu. Siapa lagi? Nama para sahabat yang mulia radhiyallahu anhum, silahkan. Atau nama sahabiah, Abu Bakar, Utsman, Ali, Umar. Atau ambil saja al-asyratu al-mubasysyaruna fil jannah, 10 orang sahabat yang dijamin masuk jannah. Abdurrahman bin Auf misalnya, Bilal silahkan. Atau siapa saja silakan. Sa'ad bin Abi Waqqas, monggo. Ya, atau nama-nama sahabiah boleh. Atau nama-nama jannah misalnya. Ya, ini nama-nama yang dianjurkan. Yang tidak diperbolehkan adalah nama-nama putra kita yang disematkan sana adalah nama-nama musuh Islam. So anakku nelar tak arep tak jenengi ben ketok sangar. Abu Jahal. Enggak boleh. Ya. Atau disebut dikasih nama Musailamah Al-Kadzab, la haula wala quwata illa billah. Atau enggak Abu Jahal, Abu Lahab. Yang kekinian ini Abu Janda. Apa meneh? Ya, ini enggak boleh. Nah, jadi musuh-musuh Islam ini tidak boleh kita sematkan. Ya, Jos Bus enggak boleh.
Ya. Nama siapa lagi yang nggak boleh? Diberi nama-nama neraka. Putra pertama dikasih nama Jahanam misalnya. Nanti adiknya Sakor, adiknya lagi Jahim, adik lagi Hamiyah. Ini nggak boleh. Ya. Jadi kalau ben ketok Arabmu, wah berarti ning Quran yo eneng. Bu, nama putranya siapa, Bu? Ya, saya kemarin buka di Al-Quran, Ustadz, saya menemukan satu surat namanya surat Al-Baqarah. So anakku tak jenengi Baqarah misalnya. Adiknya siapa, Bu? Al-Jin. Adiknya Al-An'am lah kalau binatang ternak, Bu ya. Dilalai lari putri, Ustadz. Sok ben diceluk titin ya tak jengake syayatin. Pirsa syayatin apa? Syayatin itu jamak dari syaiton, Bu. Makanya ibu kalau punya putra, misalnya pengen nama putra yang baik, paling tidak konsultasi kepada orang yang lebih paham. Karena zaman dulu itu kadang nama itu disematkan dengan nama lahirnya. Ada nama orang itu kata guru agama saya namanya Seklitunov. Kenapa Ustaz? Seklitunov. Saya tanyakan kepada salah seorang alumni dari Libya, ya di Rembang sana. Seklitunov artinya apa Ustaz? Itu nama Rusia. Artinya nggak tahu, tapi ini nama Rusia. Boten Ustaz, Seklitunov itu nama orang desa. Lah kok iso artinya apa? Ternyata Seklitunov itu lahirnya Senin Kliwon 7 November ya. Disingkat Seklitunov. Meskipun kadang begitu, nama itu ada sebuah doa, tapi kadang dijenengi sabar, Bu. Tapi kesinggol sidik yo ngajak padu ngoten niku nggih wonten. Padahal ini kan sudah namanya sabar kan gitu. Bahkan tetangga saya ibu-ibu ada namanya Rame. Tapi buka toko yo sepi nih karuan. Padahal jenenge rame ning duwe toko kok yo sepi. Ra gitu ya. Jari asma menika kinarya Joko kan gitu. Nama itu sebuah doa. Nggih. Tapi hebatnya kalau lah Ustadz namanya siapa tadi belum kenalan ya. Nama saya tadi sudah disebutkan ya. Nama asli orang Jawa, Edi. Tapi kalau guru saya dari Al-Azhar Kairo, Mesir sana ngasih nama saya Muhammad Al-Basim. Katanya saya orangnya ramah, senyum gitu ya. Jadi Al-Basim ya. Katanya begitu. Tapi ternyata hebatnya orang tua saya ketika kasih nama saya Edi, saya cek di bahasa Arab itu ternyata ada jamak dari Yadun, ID gitu ya. Artinya tangan-tangan. Oh berarti pencopet, boten. Dikira begal. Oh ternyata orang tua pengen saya itu kelak mempunyai tangan-tangan kepercayaan, artinya menjadi seorang pemimpin. Saya cek lagi di kamus bahasa Inggris, ada lagi Bu Edi, itu artinya pusaran air atau angin itu. Artinya ingin mempunyai putranya itu menjadi orang yang powernya kuat, azamnya kuat, niatnya kuat, badannya sehat. Saya cek lagi ternyata di bahasa Jawa, yo eneng meneh, namanya Edi Beni ya, dan lanjutannya. Ada kan Bu ya? Artinya bagus. Alhamdulillah dua orang tua terkabul. Bagus tenan. Kalau dibandingkan sama ibu sini, ya tetap bagus aku. Nggih. Saja di bahasa Indonesia, tinggal di bahasa Indonesia. Oh, apa bahasa Indonesia? Oh, ternyata Edi itu singkatan. Enak dipandang. Alhamdulillah. Yo ben tak lem-lem dhewe wong awakku dhewe. Yang kedua, setelah orang tua itu memberikan nama yang baik, nama yang diridhoi Allah Ta'ala, maka tugas kewajiban orang tua kepada putranya adalah yang kedua mengajarkan kitabullah atau Al-Quran. Dan inilah yang menjadi tema kita. Sekali lagi, tugas orang tua itu yang kedua setelah memberi nama itu pasti, sebab kalau nggak ada nama nyeluke angel. Yang kedua apa? Mengajarkan Al-Quran. Makanya bagi orang tua di sini, ini kita di Baitul Quran apa namanya? Al-Furqan. Pundi spidole Mas. Perhatikan para ibu-ibu sekalian. Mengajarkan Al-Quran utamanya itu adalah bukan tugas dari para asatidzah.
Tapi anjuran pertama mengajarkan Al-Quran itu justru adalah dari orang tuanya sendiri, Bu. Nek panjenengan itu belum mengajarkan Al-Quran, bahkan alah engko ya diajari ustadz ini sekolahan. Rugi, Bu, jenengan. Padahal kalau kita tahu keutamaan Al-Quran, man qara'a min kitabillah, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf saja di kitabnya Allah, falahu ajrun, dia dapat satu pahala. Dan satu huruf itu bi asyri amsaliha, dan satu huruf itu bi asyri amsaliha mendapatkan 10 kebaikan. Jangan tunggu anak-anak panjenengan, putra-putra panjenengan itu membaca Al-Fatihah itu harus diajari sama para ustadz-ustadz ini. Lah ngopo? Ben ustadz nganggur. Tapi ayo kita ajari, kita sematkan sebelum ia tidur, ajarkan Al-Fatihah yang benar, Bu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Kelak ia dewasa, Bu. Setiap dia sholat pasti akan membaca surah Al-Fatihah. Maghrib 3, Isya 4, Subuh 2, Zuhur 4, Asar 4. Di jumlah ada 17 bacaan surat Al-Fatihah. Jenengan cek basmalah ada berapa huruf, Alhamdulillah berapa huruf, sampai Walhamdulillah berapa huruf. Setiap anak kita membaca Al-Fatihah atas diajari orang tuanya, Bu, jenengan akan mengalir dan panen pahala. Satu hari 17 bacaan surat Al-Fatihah. Nek anak siji, nek anak loro karek ngepengke. Sehari 17, nek putranya 1, sepekan pengke 7. Ayo pinten matematika? 119 Al-Fatihah setiap pekannya. Nek sebulan kali 30 berapa? Oke ngono wae. Kesuwen. Ketoke ditekone yo lolo ngoten nek modelin jenengan. Iki lagi matematika, durung tekoni tajwid jenengan. Tapi nek Al-Fatihah kan hafal semua toh, Bu? Halo? Langsung diajari, nanti pulang itu dibisikkan di telinganya, ayo Al-Fatihah. Napa Bu Al-Fatihah? Al-Fatihah. Ibu kok ora fasih babar belas. Ini untuk satu putra, Bu. Yang putranya 2 angkat tangan. 2 putranya. 3, Masya Allah. 4 putranya 4, orang eneng. Ada, Masya Allah. 5 putranya 5, Masya Allah. 5 yo eneng tiba nih. 6. Pol niku 5. Saya itu termasuk orang yang ikut mensukseskan program pemerintah KB. Keluarga besar. Tetap saya ikut program 2 anak cukup. 3, 4 sampai 10 lebih baik. Yo, ngoten. 2 anak cukup. Nggih. Tapi kalau lebih dari 2 itu lebih baik. Kalau nilai rapot itu nilai cukup, itu miris, Bu. Itu KKM banget nonton nggih. Nggih. 5, 10 silakan, Bu. Langko nek loro piye engko mangane piye? Gak usah mikir makannya bagaimana. Ayam saja anak songo, orang mikir mangan, Bu. Loh, terus sama dak aku pitik mboten. Artinya ayam yang gak punya otak itu masih bisa makan, dijamin sama Allah, Bu. Jadi nanti setelah pulang dari sini bilang sama suaminya, ayo diprogram. Siap, Bu nggih? Kok menengahi tenan iki serius, Bu? Kenapa Rasulullah membanggakan jumlah umatku yang banyak? Nek putranya 5 saja, Bu, ini sudah kali 5 ini.
119 dikali 5 ada 500 sekian, dipengke 30 selama 1 bulan. Panen Al-Fatihah tok, itu belum surat Al-Ikhlas, belum Al-Falak, An-Nas, Al-Kulhu, dan surat-surat yang lainnya. Maka orang tua itu harus pinter. Supaya apa? Supaya bisa mengajarkan Al-Quran kepada putranya. Ibu-ibu ngapunten sudah hafal, sudah bisa baca Quran apa dereng? Jujur, mesti jawabnya insya Allah. Yakin yang didian itu. Ayo bu, sudah bisa baca Quran apa dereng? Sampun apa dereng? Tenani. Bu, kalau sanos di pojok, ibu yang pojok asmanipun sinten? Jenengan namanya siapa? Ora wong Jawa. Bu? Bu Enggar. Ngapunten, ampun mepet-mepet kecemplung kono bahaya. Bu Enggar saged ngaos Quran apa dereng? Tenane. Tak bedheki. Nek bisa nanti dapat sepeda. Enggak, saya serius. Ibu Enggar kalau bisa jawab nanti tak kasih hadiah menarik. Becak. Bu Enggar. Ketinggal mboten, Bu? Urung tak tulis kok ketinggal. Niki huruf napa tak bedheki? Sing gampang-gampang. Huruf napa? Sing banter? Salah. Ja itu kalau ada fathahnya. Ngono kok jari iso maca kok. Gak meyakinkan. Ini namanya huruf jim. Dan hari ini anak-anak kita belum mampu atau bahkan tidak paham ini bacanya jim. Persis yang disampaikan Bu Enggar, iki huruf ja, iki huruf a. Ra ngoten ta nggih? Anak-anak kita tuh loh. Ini huruf la, ini huruf ma. Dadi nek maca Al-Baqarah, Ali Imran ngoten niku Bismillahirrahmanirrahim. Alama. Muridé sapa? Alif lam mim itu diwaca alama. Karena apa? Karena ngajinya tidak diperkenalkan huruf asli. Bedakan antara huruf yang asli dengan huruf-huruf mutaharrik. Mutaharrik itu kenapa Ustaz? Huruf mutaharrik ini apa? Huruf-huruf yang berharokat. Harokat itu ada berapa? Ayo, harokat ada berapa? Ustaznya sing ndi? Ada berapa Ustaz? Harokat ada berapa? Bedek wae salah rapopo. Nek salah nggak dadi koncone Bu Enggar paling. Ada berapa harokat? Berapa? Oh, digetak langsung wedi. 3 mbola. Ora tak sengeni ora. Ada berapa harokat? Ada 3. Bener. Harokat niku nek mboten fathah, kasrah, dhammah pun. Iya. Tanwin niku mboten harokat. Tanwin ya namanya at-tanwin. Ngoten nanti judulnya. Sukun as-sakin. Syaddah, ya syaddah berarti tasydid ngoten. Ini nanti namanya pembekalan akademis, Bu ya. Akademis itu pembekalan penguasaan materi. Nek materinya salah, ngapunten, ini tanggung jawabnya besar bagi para ustadz ustadzah. Artinya menyampaikan ilmu yang tidak benar. Yo, ustadzahnya mana lagi? Angkat tangan. Ini juga ustadzah ini harus tak cek dulu keilmuannya. Nek salah, yo wis tak bener kayak gimana. Ustadzah tolong maju ustadzah. Wis sabot iki pokoknya. Suwe-suwe nanti wali murid ngoten lho. Sesuk nek undangan ra mangkat kabeh. Tolong ustadzah. Dan itu bedai Ustaz. Tolong tuliskan di sini harokat, kok harokat? Tolong tuliskan fathah tanwin, monggo. Nek salah, awas. Nah,
Sudah? Yakin? Oke. Bawa sini. Fathah tanwin itu tulisannya gini, Bu. Ini tulisannya. Bentuknya, prosesnya amat Ibu, prosesnya. Tadi saya lihat tadi ustazah siapa namanya? Hanifah. Kalau kita nulisnya seperti ini, ngapunten. Lihat. Jangan berkedip. Tadi tak baleni. Seret. Ini tidak benar dari prosesnya. Saya mau bikin angka 5. Aneh nggak? Aneh. Jadi menulis itu yang penting juga prosesnya, bukan asal bentuknya sama 5, enggak. Fathah itu gini ustazah, dari atas ke bawah, seret. Tapi ingat, fathah tanwin yang seperti ini adalah hanya khusus untuk huruf satu tok. Namanya tak marbutoh. Ini baru ilmu satu tok, namanya fathah tanwin atau fathatain. Ini hanya untuk tak marbutoh mawon, fathah tanwin seperti ini. Selain tak marbutoh nggak boleh cuman seperti ini saja, tapi harus ditambahkan huruf alif. Ada yang mau protes? Angkat tangan. Ini kalau guru-guru kita nggak mau belajar, orang tua nggak mau belajar, ya taunya seperti ini tak Bu? Tidak salah, tapi ini hanya untuk takmar. Nggak percaya nanti jenengan cek di surah An-Nazi'at, wan-nazi'ati ghar. Begini saja nggak? Hah? Ada apanya? Ada alifnya, sudahlah. Wal-'adiyati dhabahan, tetap ada alifnya ini. Hal ataka hadithul ghasyiyah wujuh yawmin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran. Nah, salah nggak boleh. Cukup tak marbutoh tanpa alif. Dan ada satu huruf yang spesial. Ketika berfathah tanwin, kadang dia pakai alif, kadang dia nggak pakai alif. Huruf apa kira-kira? Hamzah. Contoh, yang pakai alif, hani'an, mari'an. Karena waktunya mepet, jadi harus saya cepat Bu. Qalilan. Nek ngene iki ngantuan. Ngaji lagi lungguh 5 metek-latek Bu. Rugi Bu. Aku jane nek ngajar ngene iki ada wong antaku ajane alergi Bu. Kalau Imam Syafi'i, Imam Ghazali mengatakan an-naumu syibhul maut. Tidur kuwi nyeruponi wong mati. Mula nek ana jejermu ngene, jongkrokno wae. Yang enggak pakai alif, ma'an. Ini enggak pakai alif. Nisaan, samaan. Ini enggak pakai alif. Paham ini? Ini baru mengupas, ini baru contoh mengupas satu tanda tanwin, itu pun baru fathah tanwin, belum kasrah tanwin, belum dhammah tanwin. Belum ahkamun nun sakinah wa tanwin, ahkamul al-mimis sakinah, gharaibul qiraah wal muskirat, sifatul huruf wa makharijul huruf. Oh, masih banyak Ustadz yang perlu kita pelajari. Maka orang alim, para ulama itu adalah orang-orang tetap berilmu, tetapi dia tetap belajar dan tidak pernah berhenti belajar. Dan ujian terbesar bagi seorang ustadz itu apa? Dia lebih suka berbicara daripada mendengarkan. Makanya para asatidz dan semuanya ini kita harus terus belajar dan belajar. Ayo kita upgrade ilmu kita. Bisa jadi ada sesuatu yang perlu kita belajar, hal yang baru. Siap ya ustadz-ustadzah nggih? Saya berbicara khusus pada ustadz-ustadzah. Dan orang tua terutama ibu-ibu dikatakan al-ummahatu madrasatul ula.
Apa Madrasatul Ula itu? Sekolah pertama, Bu. Siapa? Para ibu-ibu. Jadi bukan para ustadz-ustadzah. Maka ibu-ibu itu harus pintar, Bu. Harus paham ilmu agama, harus hafal Al-Quran. Makanya motivasi Rasulullah Muhammad SAW, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Tidak ada aktivitas yang jauh lebih baik, tidak ada aktivitas yang jauh lebih mulia kecuali dua aktivitas. Yang pertama, man ta'allamal Quran. Justru yang disebutkan pertama kali itu apa? Yang disebutkan pertama kali adalah man ta'allamal Quran, orang-orang yang belajar Al-Quran di urutan pertama, baru wa'allamahu, baru mengajarkannya. Ini saking utamanya kita belajar Al-Quran, Bu. Namun hari ini orang TPQ itu asumsinya adalah untuk anak-anak tok. Teman-teman diharapkan segera datang dikarenakan ustadz-ustadzah sudah teko. Oh teko. Mangkat kono, jangan mangkat. Kae lu diceluk kancamu ngaji kono. Gendang. Gendang. Yo. Gendang. Musik yang adus harap mangkat anake balik lah ibu gak ngaji musik sinetronnya durung rampung wes kan udah ngaji saling karo Pak nih untuk Pak pamit ngaji yo gendang ngaji sangune bapak gak ngaji bapak wis pensiun ngaji kok pensiun. Belajar Al-Quran itu, Bu, itu bukan hanya kewajiban seorang anak-anak yang masih kecil-kecil seperti ini. Justru orang tua itu wajib belajar Al-Quran karena apa? Karena dia adalah sekolah utama bagi putra-putrinya. Maka tolong ustadz-ustadzah, buka TPQ empiris. Baitul Quran khusus spesial empiris. Emak-emak pintar, solihah dan istiqomah akan kita cetak RT RW kampungnya kampung Al-Quran. Setuju? Kok tidak loh? Anak sapa iki? Iki mesti dibisi ibu nih. Aja. Programnya Ba'da Maghrib TV mati, YouTube mati, ganti Facebookan ojo. Tilawah dari Ba'da Maghrib sampai Isya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul apa, Bu? Hah? Anda wong kene ya qul huwallahu ahad Allahus samad. Tapi kalau tempat saya qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan. Nek gon terus tok gampang aja bang. Ayat loro coba piye Ustaz ya? Yo ayat loro. Mbuh. Alhamdulillah niki naming sekedar info mawon nggih. Setiap tahun ini tadi kemarin karena antusias pengen setahun 2 kali. Kami ada rihlah khusus empiris emak-emak pinter istiqomah dan solihah. Kami ada namanya rihlah, Bu, namanya sahabat Quran. Kemarin itu hampir 200-an yang ikut. 2 bis 1 mobil. Kemarin pernah ke Kemuning, pernah ke Salatiga, yang terakhir kemarin di Serambang. Itu alhamdulillah dari beberapa majelis tahsin ibu-ibu kami, ada yang sudah 8 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 2 tahun, ya. Dan beberapa majelis kami ada khusus zaman yang komunitasnya adalah komunitas ibu-ibu perias manten, Bu, ya. Itu semuanya belajar Al-Quran, Bu.
Nih ibu-ibu nanti kerso, ayo nanti kita gabung. Terutama nih pas rihlah misalnya. Supaya kita itu punya, oh ini saudara kita. Jadi kita juga punya kegiatan outdoor juga. Termasuk pembekalan guru ngaji ini khusus para guru-guru ngaji. Karena nanti Ramadan biasanya TPK itu banyak sekali. Menikah. Nah, jadi sepindah mari. Yang wajib belajar Al-Quran itu bukan hanya sekedar anak-anak, tapi juga mantan kawak-kawak. Siap Bu nggih? Siap nggih? Harus siap. Kalau panjenengan tidak siap Bu, nanti yang repot kan ada ibu-ibu begini. Yang penting Ustadz putra saya titipkan ke Baitul Quran Al-Furqan. Wis arep dikapake pokok sing penting aku pasrah bungkuan. Ini nggak bisa seperti itu. Nggak bisa jenengan 100% pasrah bungkuan, nggak bisa. Nanti kasihan sama Ustadz Ustadzah. Jenengan tidak perlu mengajarkan materi baru, tapi setidaknya minimal nanti bisa menyimak, menjaga hafalan yang didapatkan dari Al-Furqan. Nek perlu ustadz-ustadzah ini akan membentuk satu terobosan baru bagaimana ketika panjenengan menghafal Al-Quran itu bukan sekedar menghafal sesuai dengan kemampuan rata-rata mboten. Ibu-ibu, halo, jawab hai, halo, hai. Angkat tangan yang sudah hafal An-Naba. Bisa dipertanggungjawabkan Bu. Ada berapa ayat? 40 saja. Bukan 41. Hafal, Bu. Putranya di sini berapa orang? Nggih. Mana? Berarti ya satu di sini, di rumah kok. Yang di sini kan cuma satu. Tapi yang belajar dua. Bu sinten asmanipun? Bu? Krishna, wedok kok Krishna. Iya Isna krungu. Gak usah ngegas gitu loh. Karo ustaz nek ngegas, Isna. Iki nek padu karo bojone. Iya. Bawa Al-Quran mboten? Enggak bawa. Ada ustazah ada yang bawa Quran. Iki daerah nggowo kabeh. Wah ini. Quran sak meneh gedene. Tak tanya. An-Naba ayat yang kelima gimana Bu Isna bunyinya? Keadilan sosial. Pinter. Tepuk tangan buat Bu Isna. Plak. Pada kedoro. Ayo tak tambah lagi. Bu Isna An-Naba ayat yang ke-17. Ngitungi suwen iki. Cepet. Pret. Jarine apal. Tolong Bu Isna ngapunten. Jenengan buka An-Naba. Ini mic-nya ada berapa sih? Satu tak Ustazah? Ya wis ora apa-apa. Cepet harus ketemu An-Naba. Ini waktunya mepet. Nah, datang golek daftar isi barang kok jenengan iki. Iki golek karo grogi ku wangi lho ya. Nggih. Tekan dinding golek ini. Pun kepanggih? Pegang mic-nya. Sesuk ora mangkat mesti. Sebut angkanya, saya sebut ayatnya. Cepat. Mau ayat berapa? Surat beras. Tuku beras. 19. Bismillahirrahmanirrahim. Tak terawang dari sini. Wa futihatis samaa'u fakanat abwaba. Betul enggak? Oke, agak jauh nek ora percaya. Mau berapa lagi? 27. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Betul. Lanjut. 30. Fadzuqu falan nazidakum illa adzaba. Lagi. 8. Sing rada gampang malah 8. Itu kecil wa khalaqnakum azwaja. Betul?
Ya, betul. Sing agak susah lah. 35. 35 la yasma'una fiha lagwa wala kidzaba. Oke, terus 39. Dzalikal yaumul haqq faman syahada ila akhirih, betul? Terus 31 innal lil muttaqina mafaza. Oke. 40. In angdarna dan selanjutnya, oke? Oke, wis. Masuk aku gak ditepuk tangan itu, Bu. Telat. Loh, target yang luar biasa itu ketika yang lainnya itu hafal An-Naba 1 sampai 40 urut, itu mah biasa sebenarnya. Yang luar biasa itu pinik diwalik loh, Bu. Bu Isna. Ditekoni kok meneng. Dalem Ustaz. Telat. Sambung ayat nggih. Inna lil muttaqina mafaza. Ustazah Yai, konsentrasi, beneran ngantuk. Saya duduk di sini. Wa jannatin alfafa. Wa jannatin alfafa. Shadaqallahul azim. Wa jannatin alfafa. Masya Allah, betul. Wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Angkat tangan yang bisa. Tap. Tinggi. Terus kini aku pasrah wae ta tani. Bu Isna? Masya Allah. Bu Isna, lanjutkan ayat sebelumnya. Ingat, bukan salat tapi sebelumnya. Kenapa? Bingung? Coba dulu. Anin naba'il 'adzim. Bagus. Bagulene sing gampang sih kok amin. Alam naj'alil arda mihada. Tet kesuwet. Telat waktu minta. Sebelumnya summa kalla saya'lamun. Pengen gak anak-anak kita bisa seperti ini? Pengen badan? Pengen gak ustadz-ustadzah juga bisa seperti ini? Oh, itu mesti yang bisa seperti itu mesti indeks prestasinya itu mesti kemelut, cum laude. Enggak juga. Al-Quran itu gampang, Bu. Allah sendiri menika dawuh, Bu. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir, surah Al-Qamar ayat 17, diulang lagi 22, diulang lagi 32, diulang lagi ayat 40. Dengan bunyi lafaz yang sama dan didahului dengan lamut takkid, walaqad yassarnal Qur'an, dan sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an sebagai pelajaran, sebagai pengingat. Saking mudahnya. Ada nggak anak-anak kecil yang hafal juz 30? Ada. Pemuda banyak, lansia banyak. Ada nggak orang buta hafal Quran? Ada. Ada nggak orang sehat dan nggak buta nggak hafal Quran? Yo iki. Jadi kalau panjenengan mengatakan saya belum hafal, saya nggak hafal, itu bukan alasan yang dibenarkan. Yang benar itu saya belum menghafal. Ingat, saya belum mempelajarinya. Jadi ibu-ibu sekalian, tanggung jawab untuk mendidik anak sejatinya utamanya itu bukan dari ustadz-ustadzah utamanya, tapi dari ibu-ibu, dari orang tua sendiri. Sehingga jangan pernah kemudian jenengan pasrah bongkoan, sekali lagi diserahkan sepenuhnya kepada ustadz. Ampun.
minimal paling boten menikah setelah pulang dari TPA tanyakan kepada putra putri kita. Nah, salim kan diajari adab ya Ustaz nggih, dicium tangan ibu, tangan bapak. Ustazah kalau muridnya datang salim napa mboten? Salim mboten? Sini Dek, salim sama Ustaz. Sini. Cepet. Nah, ini salim yang tidak dibenarkan. Ya. Oke, wes lungguh sing iki gantian. Ya, sing bener ngene. Lah, salim sama anak itu, mosik toh sabar. Salim sama enggak apa-apa nggih baru anak-anak nggih. Itu menundukkan badan seperti ini. Gimana kabarnya Adik? Sudah makan? Udah. Makan pagi sudah? Belum. Belum? Oke, tak melas ya pantes ya. Oke. Terus nanti peka wajahnya ceria napa mboten? Kalau ndelok aja tutupi. Oh, ceria, berarti happy. Tapi kalau sedih merengut, iki rambutmu kok ketok. Kenapa nak kamu sedih nak? Ditekoni menang bae lho. Putranya sinten menika? Oh nggih, kelas pinten Bu? Kelas tua. Jadi boleh kita bercanda sama anak boleh. Ya supaya ada kedekatan boleh. Oke, namanya siapa? Kaila. Namanya Faira. Kaila. Siapa? Kaila. Kaila. Oke, boleh duduk ya. Jadi memang harus peka. Oh ini wajahnya kenapa sedihkah, happykah atau bagian ini harus peka. Ya ini kepekaan sosial bagi para ustadz-ustadzah. Begitu salim, minimal orang tua menanyakan Bu Inggar, nah tadi di TPQ, di Baitul Quran diajari apa? Tadi saya diajari ngapalin doa. Doa apa? Doa masuk kamar mandi. Angkat tangan yang bisa masuk doa kamar mandi. Gak eneng. Nggih pripun Bu? Allahumma barik lana, mosok gitu. Tidak ada doa masuk kamar mandi. Adanya doa sebelum masuk kamar mandi. Jadi salah. Nek doa masuk kamar mandi berarti masuk sambil doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya. Ini kan termasuk adab tak Bu nggih? Bu Inggar nek guyang-guyang. Ayo masuk kamar mandi pakai kaki apa Bu Inggar? Masuk kamar mandi pakai kaki apa? Kanan apa? Loh, kok kanan? Kanan apa kiri? Ustazah, kanan apa kiri? Yo kanan yo kiri. Nek kiri dok kowe kecepit engko. Yo kanan yo kiri, tapi mendahulukan kaki kiri. Iki dora mudeng kabeh tibane mungkin iki. Astagfirullahaladzim. Syarat sahnya sholat menutup, tak tanya aurat ibu-ibu dari mana sampai mana. Bu Inggar romantis dari mata turun ke hati. Aurat apa ngono kuwi? Aneh-aneh ya wong dawuh niku. Dari mana? Seluruh tubuh kecuali dan nah aurat laki-laki pusar sampai terus pusarmu mau hand saplas ngono. Boleh enggak bapak-bapak pakai sarung sholatnya? Enggak boleh, batal Bu. Makanya sebelum sholat kok sarungan loh. Enggak boleh. Berarti pas takbiratul ihram ora sarungan. Udah ngono. Tak terus-terus tambah mumet aku Bu. Maka itulah pentingnya orang tua harus pinter Bu nggih. Halo. Kewajiban yang pertama apa? Orang tua kepada putranya memberi nama yang baik. Yang kedua, mengajarkan Al-Quran.
Yang ketiga, mengajarkan kepada untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mencintai menikah bukan sekedar ayo maulidan, bukan sekedar itu, tapi juga melaksanakan sunnah-sunnahnya. Nah, jangan makan tangan kiri. Rasulullah mengajarkan makan tangan kanan. Membaca Samillah kul biyaminika wa kul mimma yalika. Tidak boleh berdiri, apalagi lari-lari. Ini kan tidak ada agama apapun di dunia ini kecuali Islam, yang di sana ada SOP-nya, standar operasi prosedur, semuanya diatur dalam Islam. Dari masuk kamar mandi, mau tidur, mau apa saja semuanya diatur. Maka ibu-ibu sekalian, tanamkan kepada diri kita masing-masing bahwa kelak tidak ada satu amalan andalan yang bisa saya andalkan ketika Allah telah memanggil saya dan ketika badan saya sudah berkalang tanah, mata terpejam, tubuh kaku, dan saya sudah dimasukkan liang lahat. Yang saya andalkan salah satunya adalah doa anak yang soleh. Ustadz, ustadzah, ibu-ibu di sini sebulan ditarik berapa TPG-nya? Pinten bu? Infaknya berapa ustadz? TPG gratis. Nek kira-kira ditarik sebulan 50.000, ibu-ibu nggih sanggup napa mboten? Sing sanggup wong telu. Kue lemes. Sanggup. 50.000. Sanggup. Sekarang bu, misalnya saya nggak pamer, nggak sombong, uang ini bu, saya mau cari uang kecil kok angel. Tak gulune sing rodok. Bu, sing pojok pinten bu? Apal ya, aduh ngono ya. Coba nih Quran bu, yang besar itu gede, ora cetotat. Tapi nih iki langsung biar 50.000. Uang ini bu, jenengan bawa untuk zakat, berat napa ringan? Rasa dijawab, satu jawabannya berat ngoten mawon. Gak usah dijawab, satu jawabannya untuk zakat mal. Tapi buat zakat mal sakmene iki oleh apa? Daster wera oleh sakmene iki. Apa nek sakmu kenane sak sajadahe durung skincare ya kurang. Tapi kalau buat TPQ, buat amal jariah, wabot bu sakmene iki bu. Nggih mboten? Tarik 5.000 saja bu di desa itu. Kuwi cek grenengan kok. TPQ yo mbayar. TPQ yo mbayar. Ustadz itu juga perlu transport ke sini, perlu bensin, meluangkan tenaga. Aku yo. Tapi Ustadz, dosa kalau jenengan itu ngajar TPQ hanya untuk mencari uang, itu dosa. Termasuk saya juga dosa, nggak boleh. Nek saya ke sini hanya untuk mendapatkan model gitu, nggak boleh. Luwih dosa meneh jenengan ngundang Ustadz Ramok Sangoni, kuwi luwih dosa. Tibane modus Ustadz ya. Mboten. Artinya ayolah. Kalau jenengan misalnya infak sebulan hanya 2.000 tok, 2.000 tok, itu sama menghargai putra kita itu seperti ngapunten, rodok kasar, seharga pipisin jenengan. Jenengan masuk toilet pom bensin, pinten? 2.000. Padahal guru sak menit tok. TPQ bu diajari adab, diajari doa. Ketika jenengan kemudian dimasukkan ke liang lahat untuk malam pertamanya di alam kubur, datang malaikat munkar nakir. Man rabbuka, kaget yo ben. Man rabbuka,
Raiso. Wa man nabiyuka wa ma kitabuka. Isone guru soal nomor 3 Al-Qur'an mergo melu ning kene. Wa ma kitabuka Al-Qur'an. Wis sinau apa durung? Sudah direncanakan. Tuliskan tanwin. Untuk salah, gebuk malaikat. Manro buka saja jenengan nggak bisa menjawab, itu langsung makmunkan mengeluarkan gada rujak palanya, Bu. Siap diangkat gada ini kalau dihempaskan di Gunung Uhud langsung luluh lantak semuanya. Begitu diangkat, dirim. Tiba terdengar lantunan dari putra kita yang TPQ. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu syarat digebuk jenengan. Malaikatnya wanyel. Beruntung kamu orang tua, kamu masih punya anak TPQ di Baitul Quran yang hari ini malam ini mendoakan kamu, meskipun kamu belum dari geronge diundang yora teko toro rame lu ketemu ustadz malah guyang yo ngono ki malah nabi ustadz tambah ngel lu ngepas kangen ini kira gampang, Bu. Mula kontaknya itu larang, Bu. Maka beruntunglah, Bu. Seuntung-untungnya orang tua itu kalau punya anak yang solihah. Awaladin salih. Ada ambil-ambilnya solih. Karena kalau dia bukan anak solih, meskipun mendoakan itu gak nyampe, Bu. Meskipun putranya 5, dokter, insinyur, napa malih? Menteri, prof, vokator. Tapi ternyata pejabat-pejabat ini tidak bisa mendoakan jenengan, percuma jenengan, rugi, Bu. Mendoakan pun kalau dia bukan soleh nggak nyampe, sudahlah. Misalnya habis nggak homer, kita terus lipat mending ini. Tekok dewi, ngangkat dewi, nulis dewi. Pikete sopo to ustazah iki? Terus gelas kosong ini piye coba? Buka dewe yo ora apa-apa. Loh, saya tadi datang sendiri, ra dijemput lho, Bu. Ini nanti pulang juga diantar. Pada kayak apa coba? Cilangkung. Terus putranya jenengan nenggak homer. Bismillah. Ora bismillah, homer bismillah bareng. Karo mendem ngono kae. Rabbil firli wali walidayya. Di akhir doanya tambah wasi. Tidak diterima itu, Bu. Yang hanya diterima itu doanya anak yang soleh. Maka sebelum menginginkan putra kita ini jadi anak yang soleh, ayo kita bersama-sama mensolihkan diri sendiri terlebih dahulu. Sebelum putranya menjadi penghafal Quran, kita pantaskan dulu diri kita untuk mempelajari Al-Quran terlebih dahulu. Maka ibu-ibu ngapunten semuanya saja, minimal setelah ini ada semangat untuk menghafal Al-Quran, ada semangat untuk mempelajari Al-Quran. Minimal kalau putranya datang dari rumah, pulang dari sekolah, dari TPQ, ditanya, "Le, tadi diajarin apa?" "Bu, tadi diajari surah Al-Buruj ayat 1-3. Ayo Le, belajar sama ibu. Ayo Le, tak semak. Ayo Le, murojaah sama ibu." Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud. Lanjut. Wa syahidin. Ulang lagi Le. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud.
Tapi kalau ibunya tidak bisa baca Quran, bisa nyemak mboten? Sakit nyemak mboten? Enggak bisa. Mentalaki putranya itu kalau nggak bisa baca Quran minimal apa yang dibaca mesti latinnya, Bu. Fawailul lil musallin alat zinahun ang lil tibane ning Al-Qur'an alat zina barang ya. Karena yang dibaca itu latinnya. Alladzina itu dibaca alat zina. Naudzubillah kan gitu, Bu ya. Nggih mboten. Anak lunga. Ibuku bodoh tibane. Apa kata dunia, Bu? Madrasatul Ula itu akan bisa terwujud ketika ibu-ibu itu juga pinter, ibunya sholihah. Siap, Bu nggih? Nggih. Itu pun kalau kita menghendaki putra-putri kita menjadi putra-putri yang sholihah. Maka ayo kita persolih dulu diri kita, Bu. Kita persolih dulu. Kita benahi dulu adab-adab kita. Karena anak itu adalah orang yang sangat ulung dalam mencontoh segala sesuatu. Dan rata-rata komunikasi anak itu mirip sekali dengan orang tuanya. Nek orang tuanya suka misuh, anaknya juga suka misuh. Bon, itu sudah kuncinya seperti itu. Orang tuanya suka ngaji, insya Allah juga suka ngaji. Saya dulu, Bu, kata ibu saya dulu itu diajak ngaji ibu itu bukan waktu kecil kayak anak ini, bukan. Sing rambutnya modelnya apa ini, mboten. Kuwi mbah model apa rambutnya ngono kuwi. Nggih, alami, Bu ya. Kuwi mbiyen kata ibu saya melu ngaji takjak ngaji kuwi ket di dalam kandungan. Sampai saya lahir, sampai saya SD tetap diajak ngaji ibu. Meskipun tahlilan misalnya begitu. Tapi habis tahlilan itu ada tausiah, Bu. Dan beberapa tausiah yang saya dengarkan waktu saya usia SD itu sampai hari ini masih saya ingat, Bu. SD saya TPQ dan saya diminta bantu ngajar di usia SD. Ngajari murid-murid yang lainnya. SMP ngajar, SMA sampai sekarang saya masih ngajar. Maka karena ngajinya itu ket dalam kandungan, maka yuk jangan heran kalau kualitasnya kayak gini. Ya Allah, mudah-mudahan ibu semua di sini menjadi ibu-ibu yang sholihah. Amin. Ustadz-ustadzah di sini semoga diberikan kesabaran, diberikan istiqomah, diberikan kemudahan, dan diberikan ketabahan dalam membimbing putra-putrinya dan menjadi sebuah amal jariah, nggih ustaz-ustazah nggih. Dan saya pesan buat ustaz-ustazah jangan pernah berhenti untuk belajar, terus di-upgrade ilmu-ilmunya. Nggih, ini ustaz-ustazahnya ada yang belum menikah? Siapa? Belum. Siapa lagi? Ustaz Hanifah yang belum menikah. Semoga dipertemukan jodoh yang sholih. Dan saya tunggu undangannya. Nggih. Menika insyaallah yang bisa kami sampaikan bukan bermaksud menggurui panjenengan nggih Bu nggih, tapi dalam rangka tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Dalam asli Rembang, Bu, daerah Pantura yang hari ini macet sampai Karangjae dari Juwana menika macet. Makanya saya kalau macet gini biasanya kalau pulang saya bawa motoran. Kalau bawa kendaraan besar biasanya nggak bisa gerak sama sekali. Lah saya di sini domisilinya Mbok menawi ada yang mau mampir ngoten nggih, saya di Ngadirjo. Ngadirjo niku baratnya Tifontex Gumpang. Nah, saya di daerah situ. Insyaallah sudah KTP mriku nggih. Sudah KTP asli Kartasura. Monggo barangkali Ibu ada yang ziarah atau silaturahim ataupun yang lainnya kami persilahkan. Kalau mau silaturahimnya berbarokah, mendapatkan ilmu yang manfaat, nek mau sowan nggih aja gur sowan wong tok. Ning yo karo nggawa Al-Qur'an, buku catatan kan buat belajar. Dikira napa? Jajanan. Yo ora apa-apa.
Rapopo nggih. Loh itu kalau mau paket kilat cepet itu dekat saya ada Pak Cipta Bu. Nanti jenengan mampir dulu. Oh itu malah cepet bisa nanti jenengan. Semakin sering semakin bagus hasilnya insyaallah. Ngaten nggih. Nggih kita tutup. Sepertinya Ibu sudah ada yang kasak kusuk berkemas-kemas. Ini kode besar buat saya gendang dirampungi. Karepe ngoten nggih. Kita tutup dengan doa. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbi ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga ini bukan pertemuan kita yang pertama dan yang terakhir kali, dan semoga Allah masih mempertemukan kita pada kesempatan yang lainnya pun kalau tidak di dunia. Semoga kita bisa bersua kembali di surganya Allah nanti Bu nggih. Kita kajian malih Bu nggih. Nggih, kita bersama-sama belajar membaca Al-Qur'an dan yang lain sebagainya. Saya tutup dengan satu pantun. Apabila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Apabila ada ceramahku yang kurang panjang, boleh undang saya lagi ya. Satu pantun lagi, beli kresek di pasar Semanggi. Orang cakep mau undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang ingin putra-putri soleh-solihah tunjuk jari, angkat tangan. Semakin tinggi semakin solihah. Geser kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Cepat. Terima kasih para penggemarku semuanya atas sambutannya yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.